Ya, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kali ini kita akan bahas mengenai pertemuan pertama wira swasta dan wirausaha. Kira-kira ada gak sih perbedaan di antara keduanya? Kemudian apa saja yang akan dibahas dalam materi ini? Anda perlu menyiapkan beberapa poin, kemudian dicatat, dan jangan lupa nanti di akhir akan ada kuis. Ya. Kompetensi dasar dari mata kuliah kewirausahaan targetnya adalah mampu menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, sistemik, dan ilmiah. Untuk menjadi seorang yang profesional, berpikir kreatif, dan lain-lain, itu kita harus berdasarkan pada keyakinan ya, bahwa kita memiliki fondasi dasar utama, yaitu agama. Sehingga seorang menjadi ilmuwan yang agamis itu diperlukan. Kompetensi yang kedua adalah menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. Nah, ini saya kasih tanda petik 2 di atas, itu untuk menandakan bahwa bisnis itu tidak selalu melulu bicara soal uang, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, tahun 2021, bahwa kita semua sudah beradaptasi dengan lingkungan baru kita nih semenjak COVID melanda 2020 sampai saat ini 2021 Maret, itu semua mulai beradaptasi dan kita sudah terbiasa dengan itu dan juga menemukan beberapa macam solusi. Bisnis itu singkatan dari B, berbasis ilmu, I, inovatif, S-nya strategi, N-nya niat yang kuat, E-nya informasi dan teknologi, S-nya support. Kalau ditinjau dari kewirausahaan atau entrepreneurship, ini yang perlu kita pertanyakan. Misalnya kita sudah selesai menyelesaikan studi baik D3, D4 atau yang setara S1 misalnya. Hal yang perlu kita ajukan untuk dijawab pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan nih setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Itu yang perlu kita jawab. Karena kalau kita jawabnya nanti, ya kita akan kewalahan juga nanti. Ya mau tidak mau kita menjadi salah satu sumbangan terbesar buat negara ini. Yaitu kalau ditinjau dari penelitian bahwa jumlah perusahaan yang menerima itu menipis, sementara jumlah pengangguran itu semakin meningkat karena sumbangan para mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, itu kita perlu jawab. Apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi? A. Mencari pekerjaan atau menjadi pegawai atau menjadi wirausahawan, atau C. Menjadi karyawan sambil berwirausaha. Ada bekerja di kantor tapi HP itu ada 2, 1 buat online shop. Ya, dia berjualan. Ya, it's okay, gak apa-apa, yang penting tidak merugikan perusahaan. Gitu ya.
Kemudian slide berikutnya adalah bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa. Bagaimana orientasi mahasiswa setelah lulus? Ya, seperti tadi, satu hanya mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan. Jumlah orang yang menganggur tiap tahun bertambah, pertumbuhan lapangan kerja pun semakin menipis. Ya jelas tuh ya. Kasus pengangguran di Indonesia ini, jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum pengangguran terdidik. Ya rata-rata menyandang gelar. Apakah ada yang patut untuk dipersalahkan gitu ya? Apakah mahasiswanya yang salah, atau orang tuanya yang salah, atau perguruan tinggi, atau bahkan pemerintah? Saya rasa kurang bijak kalau misalnya kita menyalahkan satu pihak tertentu gitu ya. Ya rasanya kurang bijak kalau kita menyalahkan seorang. Lebih baik kita melihat diri sendiri, kemampuan kita sudah sampai jauh mana, apa yang akan kita berikan kepada orang. Dan yang perlu diingat adalah, mampukah kita menciptakan wirausaha mandiri, gitu ya. Hasil penelitian menyatakan bahwa mahasiswa sulit untuk mau dan memulai berwirausaha dengan alasan mereka tidak pernah tuh diberi pengajaran. Mereka juga tidak pernah dirangsang untuk melakukan berwirausaha secara mandiri. Didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang yang gajian. Jadi tiap bulan itu memiliki penghasilan. Nah gitu ya, padahal kita tahu ya, penghasilan bulanan itu cuma dirasakan 5 menit pertama. Anda gajian tanggal 28 atau tanggal 29. Itu biasanya kan jam 3 tuh, jam 15.01 udah mulai tuh gaji turun. Payroll. Gaji masuk 15.01 tanggal 28 misalnya. Begitu gaji turun, kita merasa orang paling kaya sedunia tuh. Teman-teman kita mau diajak untuk makan bareng. Yuk kita makan yuk, kita nonton yuk, kita belanja-belanja. Yuk kita jalan-jalan nah, gitu. 5 menit pertama tuh berasa paling kaya sedunia. Di 5 menit berikutnya itu mulai mikir, ini penghasilan ini buat apa nih, buat kemana nih? Belum bayar kosan, bayar kontrakan, belum bayar listrik, belum bayar semester, belum lagi biaya make up. Oh, lumayan kan? Nah, 5 menit berikutnya sudah menengadah ke langit. Ya Tuhan, kapan kita gajian lagi? Biasanya gajian bulanan itu seperti itu biasanya. Bandingkan bila Anda memiliki penghasilan mandiri. Penghasilan mandiri itu Anda berwirausaha sendiri. Sehari Anda ingin memiliki penghasilan berapa juta tuh. Nah, bandingkan. Yang ketiga, menurut hasil penelitian, para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berwirausaha. Iya, rata-rata seperti kita tahu, mereka mengharapkan bahwa anaknya itu memiliki penghasilan tetap. Pegawai negeri sipil itu menjadi frame yang luar biasa tuh bagi orang tua. Anaknya PNS gitu saja. Itu menjadi primadona tersendiri tuh bagi orang tua. Nah, itu frame yang terjadi di masyarakat kita. Maka oleh karena itu kita pertimbangkan kembali tuh untuk memiliki penghasilan bulanan kah atau harian. Slide berikutnya. Maka orang tua lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan.
Orang tua merasa lebih bangga, bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah dan mampu menjadi pegawai. Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal berwirausaha. Itu alasan klasik ya, bahwa setiap berwirausaha itu terbentur dengan masalah modal. Yang orientasi modal itu adalah uang. Insinyur Ciputra dikutip dari Kompas, generasi muda itu sudah saatnya untuk mengubah pola pandang, jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha terutama yang inovatif. Di Indonesia baru ada 400.000 atau 0,18%, sebaiknya 2% dari populasi. Itu ya. Maka solusi yang ditawarkan adalah lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia perlu ditingkatkan. Wira swasta, menurut literatur istilah wira swasta itu sama dengan wirausaha. Pelopor wira swasta Indonesia adalah Dr. Suparman Suhamamijaya, menekankan adanya peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa dari kemiskinan. Itu tujuan utama, tujuannya dia. Istilah wira swastawan dihubungkan dengan istilah saudagar, berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki pengertian wira swasta terdiri dari kata wira swasta dan wira artinya manusia unggul, teladan, budi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, atau pendekar, kemajuan dan berwatak agung. Swa berarti sendiri dan sta artinya berdiri. Saudagar, saunya adalah 1000 dan dagar artinya akal. Jadi artinya 1000 akal. Pengertian kewirausahaan, keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Manusia wiraswasta mempunyai kekuatan mental yang tinggi sehingga memungkinkan untuk meluncur maju ke depan di luar kemampuan rata-rata, dan ada kalanya wiraswastawan tidak berpendidikan tinggi. Wirausaha berasal dari kata entrepreneur, bahasa Prancis yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti between taker atau go between, perantara. Secara harfiah, wira artinya berani, sedangkan usaha adalah daya upaya. Kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Entrepreneur adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Entrepreneurial berwirausaha atau wirausaha atau kewirausahaan. Menurut para ahli ekonomi, berwirausaha adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi, alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan berproduksi. Menurut ahli psikologis, wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh tujuan, mengadakan eksperimen, atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Menurut bisnismen, wirausaha merupakan ancaman pesaing baru, bisa juga partner, pemasok, konsumen, atau orang yang diajak kerjasama. Menurut pemodal, wirausaha adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan, tetapi orang lain yang menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan menciptakan lapangan kerja. Ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama, wirausaha karena terpaksa, karena desakan kebutuhan hidup tentunya. Yang kedua adalah cenderung meniru bisnis yang sedang tren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Ya, ini biasanya bisnis-bisnis yang sedang tren itu diikutin itu bagus itu untuk tahap awal. Maka tahap berikutnya adalah harus menemukan hal yang baru. Namanya inovasi dan kewirausahaan. Nanti kita bahas soal itu.
Yang ketiga, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dan melihat peluang dan meningkatkannya. Nah, ini jelas nih. Maka mata kuliah kewirausahaan bersama saya, kita akan coba untuk mengobservasi beberapa tempat-tempat yang sudah saya tentukan tentunya. Kemudian kita melakukan penelitian kecil-kecilan di sana. Lalu kita temukan SOP atau standar operasional prosedur dalam melakukan kegiatan. Baik sebelum memulai kegiatan apa yang perlu dipersiapkan atau sesudah mengenai apa yang dipresentasikan. Itu ya. Kelemahan dan kelebihan wirausaha. Kelebihan yang pertama, tujuan yang dikehendaki lebih terbuka. Yang B, mendemonstrasikan potensi secara penuh. C, memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal. D, membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. E, menjadi bos. Terakhir, tanggung jawab sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat. Ya, jelas sekali, karena memang wirausaha kalau memiliki sendiri itu kelihatan jelas. Saya punya pengalaman soal ini. Itu awalnya saya mau membuka lapangan pekerjaan awalnya, karena ada satu orang yang datang ke saya untuk diminta tolong. Nah, udah akhirnya kita buatkan. Ternyata benar, kita mampu memaksimalkan potensi dalam diri itu. Berbagai bidang disiplin ilmu kita terapkan tuh untuk tujuan sales per day-nya meningkat. Nah, juga kalau sehari-hari itu kita bisa tahu tuh sales per day kita yang bisa menentukan sendiri kapan mau mencapai berapa, kapan mau berakhirnya, itu kita yang menentukan tuh. Jadi kalau kita menjadi karyawan tidak, Anda harus datang jam pagi, pulang sore, seperti itu tuh namanya karyawan. Ya, berbeda kalau misalnya kelemahan dari seorang wirausaha itu bisa kelihatan jelas. Ya, memperoleh pendapatan yang tidak pasti, karena kan pasang surut ya kan. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa rezeki itu datang. Tugas kita hanya mencari, berusaha, atau bahasa sederhananya ikhtiar. Yang B, bekerja keras dan waktu jam kerja panjang. C, kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil karena harus berhemat. Dia satu-satunya bos yang turun tangan itu adalah mereka yang berusaha sendiri. Kalau bosnya masih turun ke lapangan berarti belum sukses nih. Nah gitu ya kira-kira ya. Yang D, tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan harus dibuat. Ini perbandingannya nih. Menurut mereka, jika setiap bulan menerima penghasilan akan aman. Nah ini menurut para karyawan. Karena kan kita nggak pernah tahu bahwa perampingan perusahaan itu sampai sejauh mana. Karena seperti masa-masa pandemi itu banyak terjadi tuh perampingan di mana-mana tuh, perusahaan-perusahaan melakukan perampingan, PHK muncul di mana. Akibatnya penghasilan yang tadinya kita sudah merasa aman dan nyaman di zona tersebut akhirnya harus banting setir tuh buat bisnis dadakan. Gitu kira-kira tuh. Kalau dilihat dari alasan kebebasan, mereka memiliki kebebasan, bebas berusaha untuk mendapatkan penghasilan seberapa yang mereka inginkan. Kalau misalnya Anda berusaha sendiri, punya usaha sendiri, ya Anda bisa nentuin mau seberapa besar penghasilannya. Rata-rata mereka yang sudah paham dengan dunia seperti ini, mereka menentukan tuh untuk cash flow-nya bagaimana. Ini ada rumusnya nih. Kemudian
soal ya. Selanjutnya bagi Anda yang mengikuti mata kuliah saya, silakan disiapkan kertasnya atau pakai Microsoft Word juga boleh. Silakan dijawab soal-soal yang sudah saya berikan. Nanti Anda cukup menulis jawabannya saja beserta keterangan. Misalnya Anda pilih A, Anda tulis saja A, keterangannya apa, dicantumkan. Kemudian tulis di Microsoft Word, lalu kirim ke LMS yang biasa Anda gunakan di kelas saya, baik menggunakan platform dari kampus yang sudah disepakati di pertemuan pertama, atau di platform di luar dari kampus. Tentu yang sudah disepakati waktu di pertemuan pertama. Pertemuan pertama biasanya saya lakukan persamaan persepsi terlebih dahulu atau kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan mengenai apa saja yang kita akan lakukan, kemudian tugas-tugas apa saja yang menjadi Anda untuk mendapatkan nilai, dan tentunya saya memberikan penilaian atas apa yang sudah Anda kerjakan. Baik, selanjutnya disiapkan, saya hitung 10 detik ya. Dan Anda nanti bisa di pause, bisa display, tapi kategorinya adalah 10 detik dari saya. Ya, nomor 1 silakan dibaca sendiri. Kemudian jawabannya Anda pilih sendiri. Saya hitung sampai 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 Anda baca sendiri, silakan dijawab sendiri. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 3 silakan dibaca sendiri, silakan pilih jawabannya. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 4 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 5 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih karena Anda sudah mengerjakan tugas kuis pada minggu ini. Jangan lupa dikirim jawabannya menggunakan Microsoft Word, atau Anda di PDF-kan juga silakan. Dikirimkan ke platform kesayangan Anda sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada minggu pertama. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.